warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Sasabila. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 18720500052 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, ujian tengah semester genap tahun 2021 dengan dosen pengampu Pason Haji SAG MM. Saya akan menjelaskan pertanyaan tentang ma'rifatullah meneratas jalan menuju Allah. Soal yang pertama yaitu sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya, dan sekuensi pengenalan ialah definisi menurut Ibnul Qayyim. Yang kedua, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati ialah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puncak akidah dan tauhid seorang muslim disebut ma'rifatullah. Yang keempat, ma'rifatullah merupakan titik-titik kualitas keislaman dan keimanan seseorang, karena untuk mencapai ketinggian iman seseorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Yaitu jawabannya adalah tolak ukur. Ma'rifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Yang kelima, ma'rifatullah bukanlah mengenali titik-titik, karena hal itu tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Jawabannya, ma'rifatullah bukanlah mengenali zat Allah. Jadi jawabannya itu zat Allah. Nomor 6, figur teladan dalam ma'rifatullah adalah yaitu Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah teladan kita semua. Yang ketujuh, Rasulullah SAW bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya," yaitu hadis riwayat. Jawabannya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 8, sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah, yaitu jawabannya ulama. Terdapat dalam Quran surat 35 ayat 28. Yang kesembilan, orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk. Jawabannya yaitu ibadah. Soal yang ke-10, ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah subjek utama yang mesti disempurnakan oleh. Jawabannya adalah seorang muslim. Yang B, pertanyaan mengenai urgensi dan ciri-ciri ma'rifatullah. Yang pertama, puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya disebut ma'rifatullah. Yang kedua, ketiadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa ada arah dan tujuan yang jelas. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang yang tidak mempunyai arah. Yang nomor 3, ma'rifatullah adalah asas perjalanan titik-titik manusia secara keseluruhan. Jawabannya adalah ruhiyah. Yang keempat, dengan ma'rifatullah seorang manusia muslim akan senantiasa menjaga dirinya dan dari larangan aturan-aturan Allah SWT, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho Allah. Yang kelima, percuma sekolah tinggi, gelar segudang, harta melimpah, dan jabatan melangit bila itu semua tidak menjadikan suatu semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi adalah termasuk ciri-ciri ma'rifah. Orang yang ma'rifah akan senantiasa menjaga, yaitu dengan cara menjaga kualitas ibadahnya supaya makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta terhadap dalam surah, yaitu terdapat dalam surat At-Toha ayat 124. Yang kesembilan, di antara sarana yang dapat mengantarkan kita pada ma'rifatullah adalah akal sehat dan para nabi dan rasul. Yang ke-10, yang digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekeliling dari ciptaan Allah dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna disebutnya dengan akal sehat.
C. Ma'rifatullah dan pendidikan akhlak. Yang pertama, dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama merupakan pendidikan akhlak yaitu menurut Zahirini. Yang kedua, pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak-anak atau orang yang sedang dididik ialah pengertian yaitu menurut Hasan Langgulang. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak didik atau seorang yang dididik merupakan tujuan pendidikan. Yang keempat, yang hendak menjadikan manusia bertindak baik terhadap manusia, terhadap sesama makhluk dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita disebut dengan akhlak. Yang kelima, mencintai semua manusia ini tercermin lewat perkataan dan perbuatan merupakan akhlak terpuji. Yang keenam, akhlak adalah keseluruhannya kebiasaan, sifat alami, agama dan harga diri ialah menurut pengertian Muhammad bin Ali Al-Faruqi At-Tahanwi. Yang ketujuh, ilmu yang menyelidiki perjalanan hidup manusia di muka bumi ini dan mempergunakan sebagai norma atau ukuran untuk mempertimbangkan perbuatan, perkataan dan hak ihwal manusia dalam hidup mereka dan menjalankan bagi mereka, yaitu menurut Ja'ad Maulana. Yang kedelapan, penentuan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin ialah menurut Barmanwai Ummari. Yang kesembilan, kehendak yang dibiasakan artinya bahwa kehendak itu bisa membiasakan sesuatu, maka kebebasan itu dinamakan akhlak ialah menurut Amin. Yang kesepuluh, akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.